Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, teman-teman akan belajar sistem komunikasi serat optik bersama dengan saya, Yus Natalis, selama 1 semester. Materi kita yang pertama kali adalah tentang pendahuluan dari sistem komunikasi serat optik, di mana materi ini merupakan materi awalan yang terdiri dari 7 video. Ini adalah video pertama yang teman-teman tonton dan selanjutnya nanti akan ada video berikutnya. Agenda kita pada pertemuan pagi ini adalah yang pertama tentang kilas balik komunikasi optik. Terdiri dari 2 bagian, yaitu latar belakang dari sistem komunikasi optik, kemudian kebutuhan SKSO di Indonesia. Materi berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari teknologi SKSO. Nah, kita akan membahas tentang kilas balik komunikasi optik, meliputi latar belakang sistem komunikasi optik dan kebutuhan SKSO di Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum kita paham tentang sistem komunikasi serat optik, kita perlu tahu dulu apa itu serat optik. Seperti gambar di samping ini, teman-teman bisa melihat ini adalah sebuah device, yaitu laser ataupun LED yang dia cahayanya bisa dilihat oleh mata kita, yaitu cahaya yang dikeluarkan adalah visible light. Ya, kita bisa lihat di ujung dari kabel ini terlihat ada cahaya yang keluar. Nah, apa itu fiber optik atau serat optik? Ya. Serat optik merupakan media transmisi yang terbuat dari gelas atau kaca atau bisa terbuat dari plastik. Media transmisi ini membawa sinyal dalam bentuk cahaya di sepanjang mediumnya. Ya. Jadi, media transmisi ini berbeda dengan kabel jenis lainnya karena sinyal yang dibawa bentuknya adalah cahaya atau sinar, ya, cahaya. Nah, untuk kabel-kabel jenis lainnya, dia akan membawa sinyal dalam bentuknya adalah listrik atau sinyal listrik. Nah, atau gelombangnya bentuknya dalam bentuk sinyal listrik. Nah, kenapa dari serat optik tersebut dia bisa membawa cahaya di dalam medium transmisinya? Karena terjadi total internal reflection atau pemantulan sempurna di dalam serat optik tersebut. Pemantulan sempurna ini akan membawa sinyal sehingga terbimbing sampai ke penerima, ya, dari pengirim sampai ke penerima. Nah, kalau kita lihat lagi secara real di lapangan, ukuran dari serat optik tersebut sangat tipis, ya. Mendekati seperti ukuran dari satu helai rambut kita. Tapi serat optik ini bukan sesuatu hal yang baru atau teknologi baru. Teknologi ini sudah berkembang sejak 1 abad yang lalu, di mana baru mulai dikomersialkan pada tahun sekitar 1980. Dan kenapa kita juga menggunakan serat optik? Teman-teman bisa lihat gambar di sini, ya. Pada tahun sekitar 1970, perusahaan AT&T secara promosi memperkenalkan bagaimana perbandingan dari kabel tembaga yang terlihat seperti ini, kemudian dibandingkan dengan kabel serat optik yang terdiri dari 1 core, dia bisa menggantikan sejumlah informasi yang dibawa oleh kabel tembaga tersebut, kemudian informasinya dibawa oleh kabel atau serat optik 1 core ini. Kemudian kalau kita lihat lagi, teman-teman, bagaimana perbandingannya, ya, bahwa dengan kondisi yang sangat kecil, kemudian serat optik ini memberikan sebuah kelebihan tersendiri, yaitu antara lain dia lebih murah, ya, tidak terlalu mahal, kemudian juga secara mekanisme telekomunikasi dapat memberikan kecepatan data yang sangat tinggi
dan dapat digunakan untuk jarak yang jauh. Walaupun ukuran dari serat optik ini kurang lebih sekitar 2 kali dari ukuran diameter rambut kita ya, atau helai rambut kita, satu helai rambut. Data broadband ini disolusikan dengan menggunakan serat optik. Nah, penjelasannya lebih detail adalah sebagai berikut. Mengapa optik? Jadi optik dapat memberikan layanan traffic yang berbasisnya adalah IP, Internet Protocol ya, yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel yang lain. Pada tahun 1984, fiber optik sudah bisa memberikan kecepatan data sampai 50 megabit per second. Kemudian pada tahun 2001, sudah bisa memberikan kecepatan data sampai 6,4 terabit per second. Selain itu, biaya pengiriman bit juga jauh lebih murah menggunakan fiber optik. Hal ini terbukti bahwa selama 5 tahun belakangan ini, biaya pengiriman bit ya untuk pengiriman sinyal maka menurun sampai kurang lebih sampai 99% dengan penggunaan serat optik. Serat optik juga bisa membawa aplikasi dan layanan baru yang memungkinkan melalui jaringan optik sampai ke akhir pengguna layanan atau sampai ke rumah-rumah pelanggan. Ini adalah peta Optical Fiber Submarine System yang menunjukkan bagaimana negara-negara di dunia saling terkoneksi satu sama lain menggunakan kabel optik bawah laut. Nah, teman-teman, sekilas ya kita akan lakukan sedikit pertanyaan untuk mengingat apa yang tadi kita pelajari. Jadi inti dari serat optik terbuat dari, teman-teman boleh tentukan, apakah inti serat optik terbuat dari logam, atau dari akrilik, atau dari emas, atau dari kaca dan plastik. Yang mana? Iya, benar. Ya, jadi jawabannya adalah dari kaca atau plastik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kilas balik komunikasi optik, yaitu kebutuhan sistem komunikasi serat optik di Indonesia. Teman-teman, kita sama-sama. Untuk di Indonesia, kita memiliki sistem komunikasi serat optik atau yang dikenal sebagai palaparing. Palaparing ini merupakan backbone serat optik yang dibangun secara nasional, meliputi kepulauan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku. Nah, teman-teman, palaparing merupakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional yang bertujuan untuk pemerataan akses pita lebar atau broadband sepanjang 36.000 km. Nah, kalau misalkan dilihat lagi secara lebih mendetail, maka proyek ini terdiri dari 7 lingkar kecil serat optik ya dari kepulauan tersebut yang tadi saya sebutkan, dan diharapkan bahwa dengan pembangunan dari palaparing ini maka dapat memberikan solusi pada akhirnya bagi wilayah Kota Madia dan kabupaten seluruh Indonesia agar dapat terhubung dengan internet broadband. Pembagiannya memang secara bertahap, pembangunan dari palaparing bagian barat, palaparing bagian tengah, dan palaparing bagian timur. Pada tahun 2019, palaparing ini semuanya bisa terbangun dan palaparing juga ikut membangun negeri menuju Indonesia broadband sehingga desa digital bukan hanya menjadi impian tapi bisa terwujud di masa depan. Berikut adalah referensi yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk pembelajaran. Selain video ini, ada beberapa lagi lanjutan dari video ini karena masih dalam satu pokok bahasan. Jangan lupa teman-teman untuk menyaksikan video berikutnya ya, agar pemahaman teman-teman lebih baik lagi tentang bagaimana mengenal sistem komunikasi serat optik. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.